Kalau infonya Roy Suryo, baru Roy Suryo. Oh, Suryo. Ini sudah ada penetapan terkait statusnya TSK. Gimana Bang menyikapinya Bang? Kalau saya gimana ya? Kalau kita lihat si uraiannya, sepertinya Roy Suryo benar. Nah kalau kita lihat Pak Jokowi dari rentetan masalahnya, sepertinya Pak Jokowi tidak benar karena asasi kasus hukumnya belum jelas, tapi orang udah divonis. Sementara kita lihat lagi penjelasan daripada universitasnya, katanya dia tidak langsung S1 tapi ambil sarjana muda dulu. Kemudian lulus dari dia kan, berarti kan secara logika harusnya lulusnya dia itu tidak sama dengan lulusnya yang normal kan. Kalau dia masuk kuliah 80, mungkin dia selesai katakanlah 84 itu kan. Ya. Tapi masa sama langsung, kalau langsung kuliah dia ambil full, masa selesai 85, ya mestinya 86 kan gitu. Itu saya. Jadi secara logika kurang pas. Tapi karena profesor dari UI, dari UGM itu menyatakan berani menyatakan lulusnya 85, ya kita persilakanlah dibuktikan. Karena dia mengatakan dia menjaminkan gitu kan. Tapi kan secara logika kalau bachelor dengan S1 kan harusnya bachelornya itu ketika ngambil S1 dia lebih lama, ya kan? Tapi dia bilang lulusnya sama dan cepat itu ya. Nah, itu. Apa karena Pak Jokowi sendiri ini terbilang mahasiswa pintar atau pandai? Iya, katakanlah pandai misalnya. Tapi kan katakanlah abang ini tidak ambil kuliah full. Abang ini ambil kuliah full. Enggak, tidak full. Bachelor dulu. Masa sama lulusnya kalian berdua? Ya kan? Kalau dia ngambil diploma kemudian ambil S1, masa lulusnya sama? Itu dong, Pak. Itu pemikiran saya. Jadi abang sepemikiran dengan Roy Suryo ya, dengan metode atau pemikirannya ya. Kemudian pergilah orang itu ke Jepang. Kemudian bawa isu baru lagi, katanya siapa namanya orang Batak itu, Rismon itu tidak benar lulusan Jepang S3 katanya. Ini makin. Ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya, Pak Michael, yang terbebas dari klaster itu, ya gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya Pak, senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah
tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi, sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM, ya, itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu ya.